Tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang tumbuh dan berkembang di masa pandemi memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan teman-teman sebayanya. Screen time atau gadget seringkali menjadi pilihan orang tua atau pengasuh untuk mengalihkan perhatian anak. Perlu disadari bahwa anak-anak belajar berbicara dan berkomunikasi melalui interaksinya dengan orang lain. Ketika masa tumbuh kembangnya diisi dengan menonton gadget, maka kemampuan berkomunikasinya dapat berkembang tidak cukup baik dan mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Karena saat screen time, anak-anak hanya mendapat stimulasi bicara satu arah, sedangkan yang dibutuhkan untuk perkembangan berbicara dan berbahasanya adalah komunikasi dua arah. Speech delay atau keterlambatan bicara merupakan istilah umum yang merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Beberapa orang tua menganggap speech delay sebagai kondisi normal atau hal yang biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal terlambat bicara jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan rujukan ahli bisa menjadi satu gangguan serius pada anak. Speech delay dibagi menjadi dua klaster. Yang pertama, gangguan speech delay fungsional. Gangguan ini tergolong ringan dan terjadi karena kurangnya stimulasi dan pola asuh yang salah. Yang kedua adalah gangguan speech delay non-fungsional. Gangguan ini merupakan sebuah akibat karena adanya sebuah gangguan bahasa reseptif seperti autis atau ADHD yang dialami anak. Gejala atau ciri anak dengan speech delay. Yang pertama ialah anak tidak mengoceh saat memasuki usia 15 bulan. Yang kedua, anak tidak mengucapkan kata yang jelas saat berusia 2 tahun. Yang ketiga, anak tidak mampu mengucapkan kalimat pendek ketika berusia 3 tahun. Kemudian, 4, kesulitan mengikuti petunjuk. Selanjutnya, artikulasi atau pengucapan yang tidak jelas. Dan yang terakhir adalah sulit menyatukan kata-kata dalam sebuah kalimat. Penanganan pada anak yang memiliki keterlambatan bicara atau speech delay fungsional. Yang pertama, yang dapat dilakukan di awal ialah melakukan wawancara dan observasi pada anak dalam rangka memastikan dugaan atau hipotesis bahwa anak tersebut termasuk dalam kategori speech delay, yakni dengan melakukan tanya jawab pada anak, mengamati tingkah laku spesial dari anak saat di kelas, kemudian mengamati tingkah laku anak dan memberikan respon. Langkah selanjutnya ialah melakukan konseling, diskusi, dan eksplorasi dengan orang tua. Dapat dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan orang tua terkait perilaku anak, baik di sekolah maupun di rumah. Dari diskusi tersebutlah dapat diketahui bahwa penyebab keterlambatan bicara anak ialah berasal dari pola asuh yang salah dari pengasuh anak tersebut, yakni selalu memberikan ponsel kepada anak sejak dini. Dari kerjasama yang baik antara orang tua dan guru, diambillah langkah penanganan yang didampingi oleh ahli, yakni dengan terapi bermain dan perilaku. Yang pertama, anak melakukan terapi seminggu 3 kali dengan dokter spesialis anak. Yang selanjutnya, membatasi screen time atau penggunaan gadget. Kemudian, ketika di sekolah, guru dapat mengupayakan terapi perilaku dengan mengajarkan keterampilan-keterampilan yang dapat melatih kemandirian anak. Selanjutnya, melatih kemampuan berbahasa anak dengan teknik repetitif atau pengulangan dan bercerita. Dan yang terakhir, sering mengajak anak untuk berkomunikasi 2 arah dengan kosakata yang benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.